Selamat pagi, saya mulai aja. Ini cuma berempat ya, bertiga berarti ada tiga lagi yang nggak belum bisa join mungkin. Saya mulai aja. Jadi teman-teman saya sebetulnya mengharapkan kalau di sesi-sesi mulai dari sesi tiga gitu ya, TG 3, 4, 5, 6, terutama 6, 5 tuh ya, 5. Kalau saya merasa belum firm gitu, belum firm karena kita ini online dan cuma 2 jam. Jadi kalau memang recording kadang-kadang saya telat, tapi kalau saya udah posting, tolong dilihat. Ya, tolong dilihat. Ini saya review, kita ngobrol aja sedikit ya, supaya saya tahu. Sebetulnya waktu sebelumnya, gitu ya, sebelumnya kan saya ada sebut mengenai kelemahan dari sistem, kalau dia hanya sistem keuangan gitu ya, nggak dalam mengukur apa namanya, dalam mengukur kinerja. Nah, kelemahan yang kita pakai di sini ini ada dua sebetulnya. Yang satu, belum memperhitungkan time value of money, gitu kan? Betul nggak? Belum memperhitungkan time value of money. Yang kedua, belum memperhitungkan risiko. Nah, saya pengen tanya, waktu time value of money kita pakai apa? Ngitungnya. Yang NPV bukan ya, Pak? Betul. Ya, NPV. Jadi, cash flow yang kita keluarkan dari tahun pertama gitu ya. Kalau kita investasi, kan kita ceritanya misalnya deposito gitu ya. Deposito, kita kan deposito kan 1 miliar di tahun nol tuh kita anggap. Nanti deposito itu kan berbunga. Sama juga dengan perusahaan-perusahaan itu kan nanti akan menghasilkan cash flow gitu kan. Setahun pertama itu kita hitung pendapatan kita itu kita tarik ke tahun nol. Kita adu sama investasi yang kita keluarkan. Positif apa negatif? Kalau dia positif berarti proyeknya menguntungkan, gitu ya. Yang kedua, kalau resiko. Resiko pakai apa kita ngukurnya kemarin? Ini agak panjang kalau resiko nih ceritanya. Ingat nggak sebelumnya saya bilang kalau dia uncertainty sama certainty, kepastian sama ketidakpastian. Ya kalau apa namanya, eh, segala sesuatu kalau bisa diterapkan probabilitas itu menjadi apa namanya, akan menjadi eh, sebentar, saya balik ke sesi berapa tuh ya, sesi tiga ya. Sesi dua kan. Ini narasinya. Narasi di sesi dua itu, nah gini narasinya. Certainty kalau hasilnya itu pasti. Kemungkinannya cuma satu, itu terjadi. Itu namanya certainty. Ya, kalau dia apa namanya, kalau kemungkinan-kemungkinan bisa diterapkan, probabilitas bisa diterapkan, itu namanya resiko. Resiko itu muncul. Tapi kalau probabilitas itu tidak bisa diterapkan, itu menjadi uncertain, tidak pasti. Ya, jadi pasti itu kemungkinannya cuma satu, probabilitasnya cuma satu. Oh, ini akan terjadi, pasti terjadi gitu. Ya. Nah, berkembangnya dari probabilitas tadi kita terapkan, kan nanti muncul penyimpangan-penyimpangan dari rata-rata kan. Misalnya gini, kita mengharapkan cash flow perusahaan itu 40.000 satu tahun rata-rata. Ternyata nanti ada tahun 50.000, ada tahun 30.000 gitu. Itu ada penyimpangan-penyimpangan. Dari situ kita ukur dengan metode statistik dan kita hasilkan standar deviasi. Ada nggak kita ngitung standar deviasi? Itu di sesi 2 kalau nggak salah. Benar nggak Miria?
Itu mic-nya masih mati. Iya Pak, betul Pak. Ada kan waktu itu saya bahas mengenai standar deviasi. Deviasi ya. Ya, jadi kalau cara menghitungnya juga. Jadi kalau standar deviasi itu makin besar, sebetulnya kita bisa bilang dia lebih berfluktuasi, gitu kan? Nah, dia lebih berfluktuasi, berarti dia lebih berisiko. Ya, saya nggak akan ulang itu cara ngitungnya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 4. Ya, sesi 4. Di sesi 4, ini berarti yang minggu kemarin. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yang lain kalau bisa jawab, silakan jawab ya. Pertanyaan saya, perusahaan itu kan dua sumber pendanaannya. Ada dari hutang, ada dari Modal pemegang saham. Pak, mic-nya mati. Nggak ada suara. oh, habis baterai ini saya pakai ini jadi. Udah itu. Udah ada suaranya Pak. Iya, udah ada suaranya Pak. Ini muncul suaranya. Udah Pak, tapi kecil. Habis baterai saya akan dari ini pakai ini dulu ya. Bentar. Nah, jadi sumber sumber pendanaan perusahaan itu kan ada dua. Satu dari hutang, satu Yang satu dari modal. modal sendiri, ya Iya. dari kuitas. Nah, hutang itu ada biayanya, betul nggak? Modal sendiri ada biayanya juga. Ini saya simpan nih. Iya Pak. Hutang itu biayanya kita sebut apa? Bunga pinjaman. Ya, bunga Bukan. pinjaman. Iya. Cuman kalau variabelnya itu kita sebut kemarin KD ya, Oh iya, cost cost of of debt. debt. Cost of debt. Kalau ekuitas, ada biaya juga, betul kan? Nah, ekuitas itu kita kemarin sebutnya variabelnya apa? Hmm, cost of equity. Cost of equity, ya. Yang lain tolong jawab dong, jangan miri aja, ya. Cost of debt sama cost of equity. Jadi perusahaan itu punya apa namanya punya sumber pendanaan dua dari hutang dan dari ekuitas. Tapi eh, s- si hutang gitu ya nanti kita sebutnya sebagai cost of debt ya. Bunga pinjaman itu sebetulnya cost of debt ya, bunga pinjaman. Lalu ada satu lagi kalau equity kita pakai cost of equity. Nah, cost of equity metode apa yang kita pakai untuk yang umum dipakai untuk menghitung cost of equity? Coba jangan Miria lagi. Pak Wendy, Pak Haris, Ani, silakan. Nanti ketinggalan nih karena kita online 2 jam gitu. Saya takutnya nanti makin jauh, makin nggak ngerti. Kalau cost of equity biasanya pakai KPM bisa apa ya? KPM betul, Kalau betul. sama apa sih satu lagi tuh yang saya tahu dividen Nah, dividen ini, modal ya? ya, dividen diskon udah saya nggak pakai lagi karena itu apa ya nanti bingung gitu, agak panjang juga. Sebetulnya sederhana itu Pak. Iya, Itu sebenarnya sederhana dan tapi nggak umum. Yang umum kita pakai biasanya KPM, ya, Capital Asset Pricing Model. Ada yang ingat rumusnya kayak CAPM apa? KPM Hmm, itu eh, hmm, risk free ditambah beta Beta terus dikali return market dikurangi risk premium Pak ya? dikurang risk free. Iya, Return market dikurang risk free itu risk premium. ya, Ya, tapi itu betul tuh Pak Haris, betul. Nah, sekarang saya tanya, dari itu, dari variabel-variabel cost of equity tadi, kalau kita pakai CAPM,
Unsur resiko ada di mana? Kan tadi Miria sempat sebut tuh, resiko adanya di ini ya, kita ngitung kemarin pakai standar deviasi. Sekarang kalau kita pakai CAPM, unsur resikonya ada di mana? Ani atau Pak Wendy yang belum jawab nih. Ya ini nggak, ini saya ini aja cek cek ombak ntar ketinggalan loh. Jadi video itu harus didengerin. Kita jangan kayak anak S1. Kalau S1 tuh saya upload video mereka nggak nonton juga gitu. Nanti minggu depan bingung lagi. Di mana dari rumus yang tadi Pak Haris bacain, variabel apa yang menjelaskan resiko? Cost of equity. Tadi kan kalau pakai CAPM, cost of equity itu adalah risk free ditambah beta dikali RM min RF. RM min RF bisa kita sebut juga sebagai risk premium, gitu ya. Nah, risk free itu bisa kita bilang lah investasi yang bebas risiko, misalnya surat utang negara gitu ya. Jadi selalu cost of equity itu akan mengharapkan lebih tinggi hasilnya dari investasi bebas risiko. Sekarang unsur resikonya ada di mana dari rumus itu? Dari variabel apa? Tunggu Pak Haris kalau ini. Kalau yang ini kalau nggak salah risiko yang sistematisnya ada di beta Pak, Betul. karena eh, Ya, apa sih risiko pasarnya kan nggak bisa didiversifikasi. betul. Jadi ada muncul faktor-faktor yang Ya, dapat mempengaruhi pasarnya juga Pak, kayak ekonomi, suku bunga, atau ya, misalnya kebijakan ya, negara misalnya seperti ya. itu Pak. Jadi teman-teman betul tuh Pak Haris, betul. Makasih. Jadi teman-teman memang kalau kita investor ya, terutama kalau di bursa itu ada kenal tuh ada faktor investor sistematis sama tidak sistematis gitu ya. Ada resiko sistematis dan tidak sistematis. Kalau yang apa namanya yang ini, yang satu itu bisa diukur karena itu dari resiko dari perusahaannya sendiri gitu ya. Dari perusahaannya sendiri kita bisa tahu. Tapi kalau risiko sistematis tadi yang kita munculin itu sebetulnya ada di beta. Ya, di beta karena semua pelaku pasar akan terkena tuh faktor itu. Ya, jadi dimunculkan di beta. Nah, beta itu ada yang bisa jawab. Itu hubungannya apa? Kalau kita ingat rumus beta di sesi 4, hubungannya apa dengan apa yang diukur? Kenapa dia kita bisa sebut resikonya agak agak dalam? Tapi lihat aja rumusnya. Rumusnya itu hubungannya apa dengan apa? Mungkin ada ini apa ya, sensitivitas return saham ya untuk dari perubahannya. Ya, betul. Jadi dia mengukur sebetulnya sensitivitas dari return satu aset dibandingkan dengan market, gitu ya, dengan resiko market. Ya kan kemarin kan rumusnya itu adalah covariance, ya covariance. Covariance ini kan kuadrat dari standar deviasi. Covariance dari return market dengan dengan return saham, ya dibagi dan lalu dengan dibagi dengan saya tampilin rumus ini yang minggu kesimpan sesi 3 ya beta ya. Tiga man. Nah ini nih, ini rumus beta kemarin kan, sesi 3 man. Beta itu adalah covariance dari return saham dengan return market. Jadi dua-dua returnnya kita ukur nih. Kalau kita hitung varians gabungan dari keduanya. Dibagi dengan standar deviasi dari market. Ini beta. Covariance itu apa rumusnya ini? Ya, jadi yang atas ini rumusnya yang bawah ini. Return market dikurang, sorry. Kalau I kita bilang ini misalnya nih ya, covariance X dan Y.
Ini kan maksudnya covariance dari return saham dengan return market. Taruhlah X ini kita sebut dengan return saham, Y ini return market gitu ya. Kalau kita bilang covariance dari RI dan RM, maka ini adalah return dari I dikurang rata-rata dari I. Return dari Y dikurang rata-rata dari Y. Excelnya udah saya kasih nih kemarin cara menghitung beta. Ya, saya lanjut dengan ini sesi 3 rupanya. Dengan sesi 4. Sesi 4. Nah, cost of capital itu sendiri rumusnya ada yang ingat? Gimana rumusnya? Rumus dari cost of capital. Kan tadi ada dua nih biaya yang ditanggung perusahaan atas pendanaan yang dia punya. Entah itu dari saham, entah itu dari hutang. Nah, rumusnya cost of capital ada yang bisa share? Ini ada di sesi 4. Kalau masalah cost of capital itu yang WACC itu bukan Pak? Betul, CC. Yang weight average cost ya Pak ya? Yang gitu ya? Iya, rata-rata tertimbang dari cost of capital. Iya. Sebutin aja Pak Haris, kira-kira apa rumusnya? Aduh, rumusnya ekuitas per total nilai modal dikali apa ya, RE-nya tuh cost of equity atau biaya ekuitas ditambah nilai utang per nilai modal dikali cost of debt-nya atau biaya utang Ya, dikali 1 min tax rate-nya Pak, tingkat betul. pajaknya. Betul. Untuk apa sih penghematan pajak yang dari Ya, bayaran bunga utang apa ya? nah itu udah ini tuh Pak Haris sudah ini. Jadi itu tuh rumusnya tadi tuh yang disebutin Pak Haris. Ya. Proporsi dari ini ya, proporsi dari hutang terhadap total pendanaan gitu ya. Proporsi dari hutang dibagi dengan total pendanaan, hutang dan ekuitas dikali dengan cost of debt dikali 1 dikurang pajak, ditambah proporsi dari ekuitas dikali cost of ekuitas gitu ya. Jadi yang ada pajaknya itu di hutang ya. Iya Pak. eh Pak Haris berarti udah bisa coba hitung ya kemarin ya, ngitung PACC ya. Kalau yang semester kemarin tuh sama siapa ya? Lupa saya. Oh Eh, gitu. ya udah ini sama WACC Pak, udah mulai diperkenalkan gitu. Sempat ada tugas nyinggung WACC juga Pak. Pak Dayan bukan? Bukan satu, lupa siapa ya? Oh, Eh, ya ya lupa. ya ya. Wah kalau gitu saya nggak perlu jelasin panjang lebar nih kalau ini nih. Kalau Ya, WACC nggak udah. seperti ini aja. Soalnya kemarin tuh cuman ini aja sih maksudnya untuk cara menghitungnya seperti ini gitu. Belum dijelaskan secara detail. Misalnya WACC itu misalnya untuk apa namanya untuk pendalamannya seperti apa gitu Pak. Masih ini sih masih pengen belajar juga sih Pak sebenarnya. Ya 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 ya. Tapi struktur modal yang optimal berarti udah diajarin dulu dong. Optimal capital trap. Hmm, kayaknya belum sampai ke sana sih Pak. Saya lupa nih kalau ini. Iya aku belum Oh, sih. Baru ini aja sih Pak kemarin itu WACC masih baru apa pengenalan sih? ininya. Iya pengenalan dari ininya aja sih Pak. Apa sih cara Oh iya iya iya. Kalau udah komponennya ya, aja gitu Pak. Iya. kalau udah tapi nanti ingetin saya sama mata kuliah apa gitu ya. Oh Saya ya kalau boleh. khawatirnya nggak ini, nggak apa namanya. Saya pengen tanya juga dosennya itu sampai sampai mana gitu ininya. Jadi saya nggak perlu lagi ngajarin ngitung beta gitu. Ngitung beta itu kan panjang. Ngitung beta sempat sama Padayan kalau nggak salah Cepet Pak. ya. Sempat sama Padayan kalau ngitung beta. Oke. Oke. CAPM juga udah sama pada ya. Udah Pak. Oke. Nah, jadi gini, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita apa namanya eh, terkait dengan restrukturisasi ya, kita akan cari biaya modal yang termurah. Kan kemarin waktu pembukaan saya sebutkan bahwa
restrukturisasi keuangan itu terkait dua sisi nih. Dua sisi dari neraca. Sisi kiri, ya dari sisi aset, kita mau mengoptimalkan pengembalian dari aset. Ya. Dari sisi kanan, kita mau mengoptimalkan biaya modal. Berapa sih biaya modal yang paling optimal? Berarti cost of capital yang paling rendah sebetulnya. Jadi kemarin di sesi 4 itu di recording saya sudah tampilkan tuh ya. Begitu dia cost of capitalnya paling rendah, ya paling murah, itu nilai perusahaannya akan menjadi paling tinggi. Value perusahaannya akan menjadi paling tinggi. Gitu. Jadi struktur modal itu penting. Ya, struktur modal itu penting. Maksudnya struktur modal apa? Maksudnya adalah berapa persen kita akan proporsi hutang, gitu ya. Berapa persen kita akan menggunakan modal sendiri. Ya, jadi porsinya tadi itu, yang WD tadi itu, WD sama WE itu kan proporsi sebetulnya. Cuma kita mau cari cost of capital terendah. Kenapa? Karena pada saat cost of capital terendah, value perusahaan itu yang tertinggi. Ya, karena itu kan di diskonto. Di diskonto. Oke, kalau beta udah, saya nggak perlu ini lagi. Berarti sama Pak Dayan dikasih tugas ngitung beta? Nggak? Dikasih Pak. Waktu itu saya kalau nggak salah sempat yang WACC itu kalau nggak salah sama Pak Yoyo, kalau nggak salah sempat diperkenalkan itu Pak. Oh, oke, oke. Pak Yoyo tuh. Nah, ini ya. Ini menurut saya begini. Struktur modal yang optimal ya akan meminimalkan biaya modal. Ya, minimalkan biaya modal. Sekaligus memaksimalkan value. Lalu kalau dibilang, ini apa bedanya sebetulnya dengan required return? Nggak ada bedanya sebetulnya required return itu kan cara pandang. Investor bilang dia required return. Ya, sementara kalau kita bilangnya, perusahaan akan bilangnya kan apa namanya cost lah ya gitu ya, cost of equity atau itu kan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi cuma beda istilah gitu ya, beda cara pandang. Tapi sepanjang struktur modalnya sudah optimal, maka value-nya akan paling tinggi. Ya, saya nggak usah jelasin yang ini. Nah, ini kemarin saya perkenalkan juga kalau perpetuity. Berapa value dari satu aset kalau sifatnya itu selamanya. Perpetuity itu sebetulnya masih teoritis gitu ya. Jadi teoritis itu sebetulnya abadi gitu ya. Harus cash flow-nya abadi. Jadi sederhananya gini. Saya punya deposito yang menghasilkan bunga 100.000 setahun dengan suku bunga 10%. Berapa sih deposito saya? Ini ada jangka waktu nggak? Nggak ada. Nggak disebut depositonya berapa lama gitu. Berarti kita bisa langsung bagi. Dapat cash flow 100.000 dibagi suku bunga 10%. Oh, ini nilai depositonya 1 juta. Ya. Jadi konsepnya sama waktu kita menghitung menggunakan WACC sebagai diskon rate. Jadi WACC-nya nih nanti kita taruh di sini nih. Untuk apa? Untuk memvaluekan perusahaan. Nah, Berarti Pak yang diskon rate itu berarti WACC sebagai diskon rate berarti itu nyambung ke NPV ya Pak ya? nyambung Pak. Ya, ke NPV itu kan betulnya kaitannya sama cash flow nanti kan. ya. Sama cash flow kan. Jadi kan nanti nanti di sini kan kita udah hitung nih kemarin. Ini kan kita diskonto nih Pak Arif. Oke, boleh Pak. Mana ya? Oh, nggak ada. Ini belum didiskonto ya. Oh, nggak. Ini belum didiskonto nih. Oh, ini sebagai diskonto nih, Pak. Ini WACC, ini EBIT kali satu mintax, ini jadi value. Value ini kan dari cash flow di apa namanya di EBIT kali satu mintax gitu. Dibagi dengan ini. Hmm.
ini angka value ini kan ini adalah EBIT bagi sekali 1 Mintex dibagi 12%. Jadi ini diskontonya nih. Gitu. Ini perpetuity. Jadi kita beranggapan bahwa perusahaan ini menghasilkan 24.000 misalnya ya, EBIT kali 1 Mintex itu selamanya. Inilah nilai perusahaan sepanjang cost of capitalnya ini. Ya, ntar. Saya balik dulu ke sini. Nah, ini cash flow. Kenapa kita nggak menggunakan laba gitu ya? Kenapa bukan net income sih yang dipakai? Kenapa kita pakai cash flow? Ya. Karena cash flow itu menggambarkan semua yang berkaitan dengan operasi bisnis. Jadi nggak semuanya. Kalau laba non operasional adanya kan nanti nih sesudah laba operasional kan. Kita pakai cash flow. Lalu dimasukkan juga depresiasi penyusutan. Ya, kalau teman-teman lihat nih sebetulnya di laporan keuangan itu ini revenue, ada laba kotor, ya, laba sebelum depresiasi, lalu laba operasi ini EBIT, earning before interest dan tax, sebelum bayar bunga. Nah inilah sebetulnya yang jadi cash flow. Dikali 1 min tax itu menjadi cash flow. Ya, ditambah dengan depresiasi. Depresiasi itu dimasukkan karena itu adalah pengeluaran kita dari sisi aktiva yang harusnya diakui sebagai cash flow kita. Lalu dikurang dengan capital expenditure. Nah, capital expenditure itu adalah pengeluaran modal investasi yang kita lakukan selama tahun berjalan. Lalu delta working capital ini adalah perubahan dari modal kerja, tambahan modal kerja yang dimasukkan untuk menghasilkan cash flow. Semakin besar working capital, delta working capital, cash flow-nya akan semakin kecil. Ya, jadi kalau kita menggunakan nilai value, kita bukan menggunakan laba, tapi menggunakan cash flow. Jadi apapun gitu ya, teman-teman nanti bekerja dimanapun, yang mesti diperhatikan itu sebetulnya cash flow. Karena laba nanti dia bisa rancu. Bisa rancu. Ini kemarin saya sudah contohkan sebetulnya ini. Ada satu perusahaan, ya, kita cuma menghitung kemarin itu berapa sih value-nya yang paling optimal, berapa porsi struktur modalnya yang harus dipilih, ya, berapa porsi struktur modal yang harus dipilih. Apakah hutangnya 0%, apakah 1%, apakah 10%, gitu ya, 20 sampai 60%. Berarti ini kan kalau hutangnya 0%, 100% modal sendiri. 1% hutang berarti 99% modal sendiri. 60% hutang berarti 40% modal sendiri. Ini cost of debt, ya, biaya hutang untuk masing-masing proporsi. Ini biaya hutang. Ya. Lalu di sini di soal ini juga kemarin disebutkan EBIT-nya itu 40.000 per tahun, perpetuity, berarti selamanya akan menghasilkan 40.000. Ya, nanti kita cerita mengenai menghitung value yang sebenarnya. Ini yang sederhananya. Nah, ini perusahaan tidak memiliki depresiasi. Ini sebetulnya soalnya untuk memudahkan aja. Dia nggak punya depresiasi kan tadi kalau cash flow itu ada ini ya. Ada depresiasi, tidak ada pengeluaran modal gitu ya. Dan tidak ada perubahan modal kerja. Kemarin tuh case-nya dibuat begini sengaja. Jadi cash flow-nya hanya EBIT kali 1 Mintex gitu aja. Karena kan cash flow itu EBIT kali 1 Mintex ditambah depresiasi, dikurang capex, dikurang modal kerja. Tapi untuk case ini nggak ada, capital expenditure nggak ada, depresiasi nggak ada, working capital nggak ada. Berarti cash flow-nya cuma EBIT kali 1 Mintex. Lalu kita hitung berbagai skenario ini tadi kan. Porsi hutang, berarti ini porsi modal sendiri. Kalau kita tahu porsi ini, kita bisa menghitung berapa D dibagi E.
Buat apa D dibagi E? D dibagi E ini sebetulnya untuk menghitung beta. Ya. Beta beta itu bisa berubah kalau dia punya hutang atau tidak punya hutang. Dan rumusannya ada di ini. Ini kaitannya. Beta U itu adalah beta unlevered. Beta perusahaan kalau dia tidak memiliki hutang. Beta L, beta levered kalau perusahaan memiliki hutang. Jadi kaitannya ini. Berapa beta L? Beta L itu adalah beta unlevered dikali 1 ditambah 1 mintex dikali D per E. Ya, jadi untuk case ini, sebetulnya D per E ini kita butuhkan untuk menghitung beta L. Yang kuning-kuning ini yang kita mesti hitung nih. Karena kan beta U-nya udah ada di soal ya. Beta U-nya 1. Cost of debt juga dari soal. Return market juga dari soal. Risk free dari soal. Tax dari soal. Cost of equity yang kita mesti hitung. Gitu ya. Pakai apa? Pakai CAPM. Didapetin. Lalu dari cost of equity kita bisa menghitung WACC. Ya, dari WACC. Caranya tadi pakai rumus WACC kan. WACC itu adalah WD eh, dikali KD dikali apa namanya 1 mintex. Ditambah WE dikali KE. Udah. Itu dapat WACC. Ya, kalau nggak salah Excelnya udah saya kasih, jadi nggak usah saya lihat. Ini teman-teman bisa lihat di Excelnya ya, cara menghitungnya. Nah, kita lihat sebetulnya WACC paling rendah itu di mana? Di sini. Cost of capital paling rendah. 10,8. Bentar ya, sebentar. Ya, kita lanjut ya. Kita lihat WACC terendah itu di 10,8. Nah, kalau kita kalau kita diskontokan ya cash flow-nya tadi nih 24.000 dengan WACC, jadi 24.000 dibagi 12%, inilah value perusahaan. Ini analogi yang sama dengan ini tadi ya, dengan deposito tadi. Bunga 10%, cash flow-nya 100.000, value-nya berapa? 100.000 dibagi 10% itu 1 juta. Ini juga begini. Ya, perpetuity ini selamanya. Jadi kalau kita lihat value tertinggi itu di mana? Value tertinggi itu pada saat PACC terendah 10,8, value-nya menjadi 222.000. Berarti berapa?
hutangnya. Porsi hutangnya 40%. Kan dia posisi sekarang hutangnya 0. Salah juga gitu. Kalau 0 itu nggak optimal juga value perusahaan. Berapa optimalnya, bro? Optimalnya 40%. Ini saya sampaikan ya, secara empiris, perusahaan empiris ya, berarti secara realnya gitu ya. Perusahaan manufaktur itu rata-rata optimalnya itu di 40%. Rata-rata di 40%. 40% hutang. Jadi nggak ada hutang pun nggak bagus-bagus aman gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa ada hutang justru memberi manfaat? Panjang tuh, kemarin udah dibahas, ada teorinya Modigliani Miller, MM. Kenapa hutang memberi manfaat? Ayo, ada yang berani jawab? Gak apa-apa, jawabannya salah gak apa-apa. Kenapa hutang memberi manfaat terhadap value? Ani, Pak Jimmy, Jimmy, ya ya silakan. Pak Ade Ya, menjawab kalau manfaat utang itu kalau dari sisi pengelolaannya Pak, ini manfaatnya justru lebih ke ini perputaran arus kas Pak, salah satunya. Sama, sama apa ya? Jadi eh, operasional perusahaan itu terus berjalan Pak, nggak macet gitu Pak kalau menurut saya. oh itu kalau posisinya memang dia memerlukan pendanaan gitu kan. Kan tadi pilihannya bisa modal sendiri. Bukan, maksud saya gini. Sekarang posisinya perusahaan ini nggak butuh tambahan dana nih. Ya, udah jejak nih, dia jalan dengan modal sekian nih udah cukup, gitu ya Pak Jimmy. Dengan modal saat ini udah cukup. Cuma dia sekarang ini kan posisinya 100% ekuitas, nggak ada hutang gitu ya. Ternyata value-nya itu kalau dia tanpa ekuitas, tanpa hutang, itu cuma 200.000. Tapi begitu dimasukkan hutang, 40% dia pakai hutang, value-nya naik jadi paling optimal 222.000. Coba kita lihat lagi, kalau hutangnya ditambah lagi jadi 60%, value-nya turun lagi jadi 200.000. Nah, pertanyaan saya kenapa hutang ini bermanfaat? Bukan cash flow, kurang tepat Pak Jimmy. Karena kan posisinya itu kalau memang dia perlu pendanaan. Sekarang kan posisinya dia ceritanya nih, nggak ada ini kondisinya as is, nggak ada dia sebut dia perlu pendanaan. Nah, cuman dia lagi milih, apakah saya perlu hutang atau enggak untuk meningkatkan value. Nyata dia perlu hutang. Ya, Mungkin ini Pak, bunga yang dibayarkannya itu dapat dikurangi dari pajak Pak, jadi dapat apa hemat lah gitu untuk pengeluaran pajaknya buat betul. perusahaannya. Ya, itu tepat tuh Pak Ari. Ya, ini pernah dibahas juga nggak di kelas Padayan nggak? Iya Pak, seperti ini sama Apa? sama Pak Dayan pernah Pak, Pernah dibahas juga ya. pernah sedikit dibahas Pak untuk yang efisiensi ini Pak. Bisa jadi balik sesi 4. Saya takut teman-teman tuh belum lihat videonya gitu, jadi nanti nggak ini. Nah ini grafik gitu ya, grafik yang menunjukkan kalau pada saat cost of capitalnya 10,8 paling rendah di sini, ininya paling tinggi value-nya. Ini berarti capital structure yang paling optimal pada saat porsi hutangnya 40%. Lalu di next step-nya kemarin dibahas mengenai caranya ya, dan cara perpindahan gitu kan. Dia ternyata ini sebelumnya, lalu step 1 dia menambah hutang, jadi dia beli lagi sahamnya, value-nya sudah naik,
tapi belum dibayarkan ke saham, sementara masih disimpan dulu, misalnya di uang kas gitu ya. Dan ini yang ketiga sesudah dilakukan pembelian kembali saham. Jadi kesimpulannya kemarin itu sebetulnya eh, struktur modal yang optimal akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham, memaksimalkan value perusahaan, memaksimalkan harga saham. Harga per lembar sahamnya kan kemarin jadi optimal nih, jadi 22,45. Ya, tapi tidak memaksimalkan laba per lembar saham. Nah, yang pertanyaan saya tadi terkait tanpa apa namanya eh, manfaat dari hutang gitu ya. Ini sebetulnya berkaitan dengan eh, pendapatnya Modigliani Miller. Modigliani Miller bilang gini, ini pertama di dunia tanpa pajak ya. Kalau tanpa pajak, kalau dua perusahaan menghasilkan cash flow yang sama, maka kedua portofolio perusahaan itu mestinya memiliki value yang sama. Kalau value perusahaan sama, berarti tidak terpengaruh pada struktur modal. Ya ini pendapat yang pertama. Yang kedua dengan pajak. Ya, ternyata pajak itu pajak kalau kita punya hutang ya, kalau kita punya hutang tadi seperti disebutkan Pak Haris, itu akan menjadi muncul beban bunga. Beban bunga itu apa? Beban bunga itu akan menurunkan pajak yang dibayar ya oleh perusahaan yang memiliki hutang. Kalau dia pajaknya lebih rendah yang dibayar, berarti manfaat ke pemegang saham cash flow-nya akan semakin besar. Jadi hutang itu memiliki shield atau pelindung, yaitu eh, teori dari Modigliani Miller yang kedua. Jadi dia bilang bahwa value perusahaan dengan hutang sama dengan value perusahaan tanpa hutang, ini unlevered, ditambah efek samping dari pajak. Ya. Tapi dia kelupaan sebetulnya. Ternyata, nah ini manfaatnya ya teman-teman bisa lihat. Ini manfaatnya. Kalau dia eh, apa namanya ketentuannya bahwa suku bunga itu dibayarkan sesudah dibayarkan pajak gitu ya, cash flow-nya itu menjadi lebih kecil dibanding dengan yang eh, bunga itu bisa dibayarkan di awal, seperti yang berlaku di kita gitu. Bunga dibayarkan di awal dulu, baru labanya sesudah bunga gitu ya, baru kita potong dengan pajak, cash flow-nya akan menjadi lebih besar. Itu aja sebetulnya kelupaannya Modigliani Miller. Jadi kalau menurut teori dia kan tadi eh, bunga itu akan hutang itu akan menimbulkan bunga itu akan mengurangi pajak. Tapi kalau kita lihat tadi, semakin kita tambah hutangnya, sebetulnya value-nya turun lagi. Ini kan di grafik ini kan kelihatan. Semakin kita tambah ini kan porsi hutang. Ya, paling optimal pada saat hutang 40%. Value-nya paling tinggi. Cost of capital makin rendah. Tapi begitu kita tambah 50%, 60%, value perusahaannya akan makin turun. Ya, makin turun. Itu yang dia kelupaan. Sebetulnya karena ada ini apa namanya ada biaya kebangkrutan. Semakin besar bunga, resiko yang ditanggung akan semakin besar. Nah, ini kan di grafik ini digambarkan ini pendapatnya Modigliani Miller. Semakin besar hutang nilai leverage gitu ya, value-nya mestinya makin naik gitu. Tapi sebetulnya value-nya realnya akan makin pada titik tertentu akan turun. Kenapa? Karena sebetulnya ada biaya kebangkrutan. Semakin besar hutang, kalau ditambah lagi nanti bisa muncul beban bunga yang terlalu besar gitu ya. Beban bunga terlalu besar dan itu berpotensi kebangkrutan. Nah, itu apa namanya mengenai pilihan capital structure ya.
Sebetulnya ada beberapa teori mengenai capital structure. Misalnya ini signaling gitu ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Lalu ada pecking order. Kalau menurut pecking order, perusahaan akan cenderung menggunakan modal sendiri dulu. Nomor satu. Kalau dia perlu lagi, dia akan cari utang. Kalau dia perlu modal lagi, dia akan menerbitkan saham. Ini menurut pecking order. Lalu kalau ada lagi agency cost. Agency cost ini menyebutkan bahwa hutang itu diperlukan gitu ya. Karena apa? Karena bisa berbeda tujuan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan. Ya, manajer perusahaan biasanya cenderung untuk memaksimalkan benefit buat dia, fasilitas buat dia. Tapi kalau dia dengan ada hutang, itu akan mengikat cash flow-nya. Ya, jadi memaksa dia untuk disiplin dan menghindari hal-hal yang tidak perlu. Ini kejadian loh sebetulnya. Kejadian real gitu ya, kejadian real. Eh, ada salah satu anak perusahaan BUMN yang selama ini dinilai induknya gitu, ya, terlalu boros, terlalu banyak kebocoran. Lalu dengan alasan sebetulnya karena antara lain karena dia tidak punya dana untuk pengembangan bisnis, gitu ya. Jadi dia terpaksa maklun lah, cari dari luar gitu ya dengan biaya mahal. Nah akhirnya induknya memberikan fasilitas hutang. Betulnya untuk apa? Untuk mendisiplinkan manajernya. Sekarang cash flow lo udah gue sediain. Ya. Lo harus memberikan return yang sesuai. Itu terkait dengan capital structure. Ini lagi ada teori juga mengenai investment opportunity set. Ada windows of opportunity. Ini logikanya gini. Ya, kalau windows of opportunity. Bahwa pada saat market saham itu sedang tinggi, maka perusahaan dan saham-saham sedang meningkat, maka perusahaan cenderung untuk mengeluarkan hutang saham dulu, equity dulu, modal sendiri dulu. Dia cenderung akan menjual saham. Dia akan cenderung menggunakan hutang pada saat bursa saham sedang jelek atau suku bunga sedang rendah. Ya, kalau suku bunga rendah dia mungkin akan menggunakan hutang. Dia akan menggunakan hutang jangka pendek kalau suku bunganya cenderung untuk meningkat. Lalu dia akan menggunakan hutang jangka panjang kalau suku bunganya cenderung datar. Logis kan? Logis ya. Maksud saya, perusahaan kalau ngelihat suku bunga, oh nanti mau cenderung naik, berarti saya minjemnya untuk jangka pendek aja, tahun-setahun. Tapi kalau bunga cenderung turun atau datar, berarti saya minjemnya jangka panjang aja. Karena dia akan turun. Ini empirisnya. Ini empirisnya maksudnya yang real dari penelitian dan itu terjadi. Ya, satu, manfaat pajak itu betul, Modigliani Miller terbukti bahwa dia meningkatkan value. Dan pendapat yang kedua, bukan Modigliani Miller, ada koreksi mengenai adanya kemungkinan kebangkrutan. Ya, jadi hutang pun kalau ditambah itu sebetulnya akan berpotensi menimbulkan kebangkrutan. Empiris yang ketiga, ternyata perusahaan itu tidak cepat melakukan koreksi struktur modalnya. Yaitu pada saat perubahan harga saham itu tidak sejalan dengan rasio. Ternyata saat harga saham naik itu tidak sejalan dengan rasio hutang. Jadi tidak mendukung trade-off model tadi. Saat harga saham naik, rasio hutang turun, perusahaan masih cenderung menerbitkan saham lagi daripada menambah hutang. Ini konsisten sama teori Windows of Opportunity tadi. Begitu harga saham naik, walaupun dia udah terbitkan saham dan rasio hutangnya udah turun, dia akan terbitkan lagi saham baru. Daripada kalau dia butuh gitu ya, daripada dia menambah hutang.
Yang ketiga, yang berikutnya empiris. Perusahaan itu punya pinjaman, ini hampir mirip dengan pendapat Pak Jimmy tadi. Punya pinjaman, kalau ternyata mereka menjaga kapasitas meminjam. Jadi istilahnya gini, kalau dia belum perlu, dia nggak akan minjam. Nggak akan minjam, kenapa? Karena berarti dia masih punya peluang untuk minjam gitu ya. Kalau dia udah pinjam sekarang dan dia nggak perlu, buat apa kan? Tapi kalau dia punya rencana pertumbuhan dan dia punya masih belum pernah minjam gitu, ya, berarti kan dia punya kapasitas untuk meminjam. Nah, itu kecenderungan empiris yang juga terjadi. Ini jadi berbeda dengan teori ya, signaling tadi ya. Ini signaling kan ada di sini. Signaling ini berkaitan dengan informasi ya. Asymmetry information. Ini sesi 4 ya, sesi 4. Nah, sekarang di jam keduanya saya masuk ke sesi 5. Ada yang mau tanya? Ani, waduh, ini saya worry nih yang nggak komentar nih. Pak Wendy, Ani, ada tersesatkah atau cukup jelas? Pak Wendy, sampai sini paham kah? Atau cukup? Jangan diam-diam aja ya. Kalau memang mau tanya, potong aja tanya. Saya worry-nya nanti ketinggalan. Ada satu lagi yang namanya Santika nih, daftar mahasiswanya ada, orangnya nggak ada. Nanti ujiannya gimana? Di grup ada tapi ya, Santika ya. Ya Miria ya. Di grup WhatsApp udah masuk dia. Ada Pak, udah masuk. Oke. Oke, saya lanjut ke sesi 5 aja. Sesi 5. Nah, sekarang kita mulai menghitung value perusahaan. Kalau kemarin, sesi 4 itu kan saya kasih contoh yang sederhana ya. Perpetuity, menghasilkan cash flow selamanya gitu kan. Itu kan ideal banget tuh. Selamanya akan begitu. Sebetulnya perusahaan kan nggak bisa memperkirakan ya, apakah akan menghasilkan cash flow selamanya. Ya. Nah, kita ini sedikit ya, saya kasih ini dulu. Ini ada dua cash flow itu sebetulnya ada dua macam ya. Ada free cash, ini kan yang kita pakai kemarin free cash flow. Ada free cash flow to firm, ada free cash flow to equity. Yang kita selalu pakai sebetulnya free cash flow to firm. Ya. Yang selalu kita pakai. Ini tapi ini teman-teman harus tahu juga apa yang dimaksud dengan free cash flow of equity dan kapan kita pakai. Free cash flow to firm ini adalah cash flow ke seluruh pemegang klaim. Apakah itu ke ekuitas, ke pemegang saham, ya, dalam bentuk dividen, atau ke pemberi pinjaman. Termasuk juga cash flow ke pemegang saham preferred. Jadi seluruh cash flow ya, yang dibagikan. Inilah yang kita gunakan sebetulnya dalam menghitung value dari perusahaan. Tapi ada juga free cash flow to equity. Ya, ini adalah cash flow yang tersisa setelah seluruh kewajiban finansial termasuk utang terpenuhi. Jadi ini merupakan cash flow yang kembali ke pemegang. Ya. Jadi beda nih. Tapi yang kita pakai untuk mengukur value perusahaan adalah ini, FCFF. Nah, rumusnya gimana? Kalau yang cash flow kemarin, FCFF itu sama dengan yang saya sampaikan di sesi sebelumnya ya. FCFF itu adalah earning before interest dan tax dikali
dikali 1 min persen pajak, ditambah depresiasi, dikurang pengeluaran capital expenditure, investasi yang dilakukan tahun itu, dikurang perubahan dari modal kerja yang non-cash, yaitu free cash flow to firm, yang kita pakai mengukur value perusahaan. Sementara kalau FCFE ini adalah laba cash flow ke equity tadi, ke ekuitas, kembali ke pemegang ekuitas. Ini adalah laba bersih. Selebihnya sama, ditambah depresiasi, dikurang capex, dikurang ini, ditambah dengan ini. Pengeluaran hutang baru, dikurang pembayaran hutang. Ini adalah cash flow yang kembali ke pemegang ekuitas. Hubungannya apa? Hubungannya seperti ini. Apa antara FCFE dan FCFF? Ya, sebetulnya FCFE itu adalah FCFE, FF dikurang interest expense dikali 1 min tax, ditambah principal repaid atau pembayaran hutang, dikurang principal repaid atau pembayaran hutang pokok, ditambah penerbitan hutang baru. Kalau dibalik, ini kita taruh ke depan gitu ya. Berarti ini semua pindah ke sebelah sini, ya semua tanda negatif jadi positif dan sebaliknya. FCFF sama dengan FCFE ditambah beban bunga dikali 1 min tax ditambah pembayaran utang pokok dikurang dikurang penerbitan hutang baru. Ya, ini akan jarang kita pakai sebetulnya FCFE ini. Kita fokus ke FCFE. Nah, ini yang saya ingin jelaskan sebetulnya mengenai ini nih. Delta working capital. Working capital itu kan adalah modal kerja yang kita gunakan. Ya. Apa sih modal kerja itu? Modal kerja itu sebetulnya yang kotor itu adalah semua aset lancar. Entah itu piutang, entah itu semua aktiva lancar. Ya. Entah itu tagihan, gitu ya. Tapi non cash. Kalau kita menghitung value perusahaan nanti itu non cash. Jadi uang kas itu yang tidak terkait dengan operasional perusahaan kita keluarkan. Ya, jadi aset lancar dikurang kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu hutang jangka pendek. Ya, jadi dikurangi. Lalu belanja modal itu sebetulnya adalah aset tetap dan aset tidak berwujud pada periode berjalan dikurangi aset tetap dan aset tidak berwujud pada periode sebelumnya. Berarti itu adalah tambahan investasi. Oke. Nah, supaya ini kaitan dengan rumus ya. Kaitan dengan rumus FCFF itu adalah tadi EBIT kali 1 min tax ditambah depresiasi dikurang capex dikurang non cash net working capital. Sama dengan EBIT kali 1 min tax, depresiasi dikurang capex dikurang net working capital, ini bisa kita sebut juga sebagai total minusnya nih ya, minusnya. Kalau ini kan plus, minusnya itu sama dengan total reinvestment. Apa itu total reinvestment? Semua cash flow perusahaan yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Ya, ini total reinvestment berarti adalah capex dikurang depresiasi ditambah delta non cash net working capital. Ini berarti kalau kita bagikan dalam persen adalah EBIT kali 1 min tax dikali 1 min reinvestment rate. Reinvestment rate itu apa? Itu notasinya adalah K. Adalah ini juga. Ya. Ini dibagi dengan EBIT kali 1 min tax. Jadi analoginya gini. Reinvestment itu adalah bagian dari cash flow yang ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Entah itu dalam bentuk modal kerja, entah itu dalam bentuk pengeluaran capital baru atau investasi. Persentasenya kita sebut dengan reinvestment rate. Ya, reinvestment rate.
Mendiskontokan FCFF dengan cost of capital akan menghasilkan value dari aset perusahaan. Akan menghasilkan value, menghasilkan nilai dari aset operasional perusahaan. Aset operasionalnya aja loh, betulnya. Maka yang non operasional juga waktu kita menghitung value perusahaan itu ditambahkan. Ya, misalnya perusahaan punya uang cash yang non operasional, yang disimpan untuk non operasional. Perusahaan misalnya punya saham yang sifatnya bukan operasional. Itu kita keluarkan, nanti kita tambahkan lagi value-nya. Waktu kita sudah dapat angka value-nya, kita tambahkan lagi. Kalau kita misalnya, ini kan tadi kalau saya menggunakan FCFF untuk menghitung value. Kalau saya menggunakan FCFE untuk menghitung value. Mendiskontokan FCFE dengan biaya ekuitas akan menghasilkan nilai dari ekuitas. Kalau saya gunakan EBIT kali 1 min-tax, nggak ada reinvestment segala macam ini. Kalau kita cuma mendiskontokan pendapatan operasional, kita berasumsi tidak ada investasi ulang perusahaan. Ya. Sebetulnya depresiasi itu kan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan untuk menjaga aset yang ada. Kalau kita menggunakan EBIT kali 1 min-tax. Ini teori aja, maksud saya supaya teman-teman nangkep ininya, nanti lebih bagusnya kita hitung, langsung ke hitungan gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan model-model FCFF, FCFE, atau dividend valuation? Kita akan menggunakan FCFF kalau ternyata rasio hutang perusahaan itu diperkirakan bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Kapan kita akan menggunakan FCFE? Kalau rasio hutang perusahaan diperkirakan tetap, tidak berubah-ubah. Maka FCFE bisa digunakan untuk mengukur value dari equity. Kapan kita akan menggunakan metode dividend valuation? Kalau ternyata FCFF maupun FCFE sulit untuk diketahui. Ya, misalnya perusahaan keuangan. Nah, ini teman-teman mesti ingat, waktu nyusun tesis gitu ya. Waktu nyusun tesis, tolong bedakan perusahaan keuangan sama non keuangan. Jangan diaduk. Ya, itu beda. Perusahaan keuangan contohnya siapa? Bank, asuransi, gitu ya. Itu beda. Capital structure-nya akan beda. Jadi kalau punya data nanti kita mau meliti apa nih? Misalnya pergerakan harga saham atau pergerakan struktur modal. Nah, kalau kita bahas manufaktur, ya sudah, manufaktur. Jangan diaduk sama keuangan. Ya, jangan ambil semuanya seluruh perusahaan yang berada di bursa. Nggak bisa tuh. Ya, karena ada perusahaan keuangan. Kenapa perusahaan keuangan itu berbeda? Perusahaan keuangan berbeda itu karena antara aset dan liabilitiesnya itu saling berkaitan. Ya, dan mereka banyak yang highly regulated, yang banyak diatur. Contohnya gini, contohnya bank ya, bank itu asetnya itu adalah kredit, liabilitiesnya itu adalah dana masyarakat yang dihimpun. Bank itu akan menyalurkan kredit berdasarkan dana masyarakat yang ada. Dana masyarakat kan itu kan sebetulnya hutang buat bank gitu. Tapi mereka menjaga modalnya itu kecil. Modalnya kecil. Ya, biasanya ada aturan regulasinya. Modalnya itu yang disebut dengan CAR, Capital Adequacy Ratio kalau di bank. Ya. CAR itu bisa cuma 8%. Dana yang dihimpun bisa 92%. Jadi nggak bisa diaduk dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dia bisa rubah-rubah tuh. Perdagangan manufaktur dia bisa rubah-rubah struktur modal. Ya. Tapi kalau perusahaan keuangan itu beda. Teman-teman kalau mau ngedalamin, silakan baca buku Damodaran. Itu di bab-bab selanjutnya itu ada pembahasan mengenai mengukur value dari perusahaan keuangan, mengukur value dari perusahaan yang baru berdiri gitu. Itu berbeda ininya. Pendekatannya nanti berbeda. Tapi waktu kita ngusun tesis, tolong jangan pernah dicampur. Ya.
Tolong jangan pernah dicampur. Apakah teori struktur modal itu berlaku untuk perusahaan keuangan? Enggak, belum tentu berlaku. Banyak saya lihat itu sebetulnya bahkan penelitian dari luar gitu ya. Penelitian dari luar menyebutkan teori struktur modal gitu ya, kayak kayak apa namanya? Kayak Modigliani Miller gitu ya. Tapi kan itu nggak berkaitan. Bank itu, perusahaan keuangan itu nggak bebas menentukan struktur modalnya. Kalau dia menggunakan struktur modal itu bisa 40% modal, hutang 60% modal sendiri, ya nggak akan ada perusahaan keuangan. Bayangin aja kalau 60% modal berarti dia cuma menghimpun dana masyarakat cuma 40%. Lalu kreditnya disalurkan dari modal sendiri 60%. Nggak akan ada yang sanggup mendirikan bank. Jadi itu tolong jangan diadu. Pernah tuh kejadian. Saya ingat ada mahasiswa Telkom Bang, menyebutkan teori struktur modal dia meneliti perusahaan-perusahaan keuangan gitu ya. Tapi menyebutkan teori struktur modal. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjut. Ini sebetulnya rumusan dasar dari value perusahaan. Ya, value perusahaan. Itu adalah FCFF, ya, free cash flow to firm, yang dihasilkan setiap tahun. Tidak terbatas. Ya, ini kan ada 8 terbalik nih. Ini kan simbol infinite, tidak terbatas. Selamanya dibagi dengan 1 plus WACC pangkat T. Tahun keberapa gitu. Tidak terbatas nih, selamanya. Jadi kita akan diskontokan selamanya cash flow dia selamanya itu. Itulah value dari perusahaan. Dia tidak memiliki usia yang tidak terbatas atau infinite life. Nah, tapi kita tidak bisa mengestimasikan cash flow selamanya. Ya, jadi teman-teman punya logika gini misalnya. Kalau misalnya teman-teman sebagai direktur perusahaan, saya bisa perkirakan bahwa cash flow saya itu bisa tumbuh 10% setahun untuk 5 tahun ke depan. Biasanya kita tuh bisa menentukan proyeksi itu finite gitu ya. Entah itu 5 tahun, entah itu 10 tahun gitu ya, proyeksi kita. Tapi kita nggak bisa menghitung lebih dari itu. Ya, jadi eh, karena kita tidak bisa menghitung selamanya, maka muncul istilah terminal value. Terminal value inilah yang perpetuity tadi. Perpetuity itu maksudnya selamanya. Jadi value dari perusahaan adalah penjumlahan dari cash flow yang kita bisa hitung periode, kita bisa proyeksikan, atau kita sebut sebagai high growth period, gitu ya. Periode-periode pertumbuhan ini, pertumbuhan tinggi gitu. Ditambah terminal value yang kita diskontokan dari stable growth period. Stable growth itu gimana? Maksudnya gini, misalnya saya bisa proyeksikan untuk 5 tahun ke depan perusahaan ini bisa tumbuh 10%. Tapi sesudah 5 tahun, saya nggak bisa proyeksikan itu. Saya bisa proyeksikan, mungkin saya cuma bisa kasih angka kira-kira pertumbuhan sekitar 4% setahun. Nah, ini yang stable growth. Selamanya dia akan tumbuh, diasumsikan sekian. Ya. Ini kita menggunakan terminal value. Gimana menghitung terminal value? Ini kan terminal value-nya kita diskontokan. Ya. Terminal value itu adalah cash flow terakhir yang kita bisa proyeksikan. Misalnya kalau tadi 5 tahun, kita bisa proyeksikan cash flow kita selama 5 tahun. Ini adalah cash flow tahun kelima. Cash flow ke N. Dibagi dengan WACC ke N plus 1. Dikurang growth N. Growth rate. Berapa growth rate-nya? Pada akhir tahun kelima. Nah, growth rate itu adalah K dikali R.
Apa itu Kak? Kak itu adalah reinvestment rate. Tadi saya udah jelaskan singgung sedikit ya. Reinvestment rate itu adalah persentase dari cash flow yang ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Porsi. Misalnya cash flow kita bilang 100%, reinvestment rate 40%, berarti 40% dari cash flow kita investasikan kembali. Ya, dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk modal kerja, bisa dalam bentuk capital expenditure, itu adalah reinvestment rate. Lalu dikalikan dengan return on capital. Dengan dikalikan dengan return-nya. Dengan return-nya. Ya, jadi terminal value itu adalah cash flow dibagi dengan WACC dikurang G. G itu adalah growth rate. Growth rate itu adalah K dikali R. K itu adalah reinvestment rate dikali return on capital. Itulah, ini perpetuity-nya di sini nih. Kita menentukan terminal value yang sifatnya perpetuity. Selamanya. Ini cash flow periode yang kita bisa hitung. Ini adalah value dari selamanya yang kita tidak bisa perkirakan. Kita cuma bisa kasih angka stable growth. Kalau ini kita bisa bilang growth saya bisa 10%, di sini mungkin kita mengasumsikan rendah. Ya, selalu lebih rendah. Nah, kenapa kita mengasumsikan begini modelnya? Karena cash flow perusahaan tidak selamanya mengalami high growth. Akan tiba periode pertumbuhan perusahaan akan menjadi stabil. Yang akan menjadi stabil. Lalu gimana supaya dia high growth terus? Nah, kalau dia mau high growth terus, sebetulnya harus ada yang dia kuasai. Misalnya dia punya hak paten. Misalnya dia punya hak tambang. Itu bisa high growth terus. Tapi belum pernah ada gitu ya. Maksudnya jadi akan tiba periode pertumbuhan menjadi stabil. Nah, pertumbuhan stabil ini diukur dengan apa? Dengan terminal value. Terminal value akan mengukur value dari perusahaan pada saat pertumbuhannya diperkirakan stabil. Terminal value merupakan representasi value dari suatu bisnis yang dapat diharapkan untuk dijual pada akhir periode yang telah tertentu. Ya, jadi kita mengkuantitatifkan sesuatu yang kita nggak bisa terka gitu. Cuma berdasarkan past performance. Misalnya tadi, di high growth period kita bilang, oh saya bisa proyeksikan, cash flow saya bisa tumbuh 10% setahun. Ini high growth. Tapi untuk 5 tahun aja. Sudah 5 tahun gimana? Saya nggak bisa. Paling-paling tumbuhnya asumsinya 4%. Oke, itulah terminal value. Inilah total yang akan menjadi value dari perusahaan. Kalau tadi sebelumnya saya kasih contoh itu cuma yang perpetuity ya tadi ya, selamanya. Menghasilkan cash flow tadi 24.000, menghasilkan EBIT kali 1 mintek 24.000. Itu sebetulnya cuma perpetuity ya selamanya. Tapi realnya cash flow itu kan kita bisa proyeksikan untuk berapa lama. Sudah itu akan menjadi rata-rata. Buat apa sih kita ngitung ini? Kita akan cari value of the firm yang paling optimal. Ya. Nanti di sesi merger akuisisi, kita akan menghitung berapa nilai value dari suatu perusahaan. Sebetulnya value-nya berapa? Kalau saya tahu value-nya, saya bisa nawar. Tapi kalau kita nggak tahu value-nya, kita nggak bisa nawar. Ketinggian atau kemurahan. Gitu ya. Nah ini tadi, ini K dengan R ya. K dengan R. Nah, ini secara teori. Value of the firm. Value of the firm, atau corporate value, atau enterprise value. Ya. Ini apa namanya, mendiskontokan FCFF dengan cost of capital. Akan menghasilkan value dari aset operasional saja.
Tapi untuk keseluruhan value dari perusahaan perlu ditambahkan juga dari value dari aset non operasional. Aset non operasional misalnya apa tadi? Uang kas yang selama ini nggak dipakai, lalu apa namanya, surat berharga yang sifatnya sementara gitu ya. Nah ini value menurut Rapaport. Ini ada di buku Glenn. Corporate value adalah present value dari cash flow within the planning horizon. Adalah present value dari cash flow selama periode yang direncanakan. Rapaport nyebutnya ini forecast period. Damodaran nyebutnya high growth period. Ditambah present value dari operating cash flow after the planning horizon. Adalah present value dari cash flow operasional setelah periode yang kita bisa rencanakan. Ini yang disebut dengan stable growth period. Lalu kita tambahkan lagi sebetulnya dengan sekuritas-sekuritas aset-aset yang non operasional, ya, non operasional. Total dari diskonto cash flow ini kalau kita kurangi dengan hutang, ini adalah shareholders value dari operasi. Value pemegang saham yang berasal dari kegiatan operasi. Logis nggak? Logisnya gini. Ini kan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dikurang hutang itu sama dengan ekuitas. Ya, nilai perusahaan. Ini kan kita menghitung nilai perusahaan nih. Kalau kita kurangi dengan hutang, itu sama dengan nilai dari ekuitas. Nah, sekarang kita, ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya contohkan dulu yang ini ya, yang Excel. Miriam. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan, silakan. Ini Sanofi, contoh ya. Ini real kok. Real, real ini ada perusahaan farmasi kalau nggak salah. Kalau teman-teman googling ada tuh Sanofi. Ya. Ini data dia tahun 2005. Ya, tahun 2005. EBIT-nya 4753, tax rate-nya 15,53 gitu ya. EBIT kali 1 min tax ini berarti kan EBIT dikurang 1 dikurang 15,53. Dikali dengan 1 minus 15,53. 4015. Ini dalam rangka apa? Berarti kita mau cari FCFF-nya dulu kan. Ini depresiasinya, ini capeknya gitu ya. Ini dari soal nih semua. Ini adalah current asetnya, aset lancar dia dikurangi dengan uang kas gitu. Ini adalah kewajiban lancar dikurangi dengan hutang-hutang yang non operasional gitu, hutang jangka pendek. Ini adalah net working capital, net modal kerja. Tadi kan waktu kita hitung FCFF adalah delta NWC. Ini adalah current asset dikurang current liabilities, ini adalah net working capital. Deltanya ini dari soal. Ini berarti di tahun 2004 2877 ini sudah tumbuh 544 dari tahun 2004. Ini dari soal. Tapi yang ini nanti kita bisa kurang. Ini total hutangnya. Dulu di tahun 2005. 11175. Ini adalah FCFF-nya. EBIT kali 1 min tax ditambah depresiasi B6 gitu ya. Dikurang capex. Iya dikurang capex. B7 dikurang delta net working capital. Ini adalah EBIT. Tahun 2005. Ini tahun dasarnya.
Lalu kita mau ngitung value-nya nih, value-nya dari si Sanofi ini. Ini proyeksi dia untuk ke depan, 5 tahun ke depan, dia bisa proyeksikan angka-angkanya sampai 2010. Sesudah 2010 dia tidak bisa proyeksikan. Ya. Dia cuma bisa bilang paling-paling pertumbuhan saya nanti 3%. Gitu ya. Ini growth to perpetuity 3%. Saya cuma bisa proyeksikan dari 2005 sampai 2010. Menurut si Sanofi, sesudah itu paling-paling pertumbuhannya tinggal 10%. 3% rata-rata. Mereka nggak berani mengasumsikan pertumbuhan lebih tinggi. Oke. Ini angka semuanya dari soal. Ya, semuanya dari soal. Proyeksi EBIT tahun 2006, 2007 sampai ini, lalu tax rate-nya juga. Lalu EBIT 1 min tax-nya juga semua dari soal. Ini depresiasi juga. Teman-teman bisa lihat ini sebetulnya di sini adalah FCFF-nya. Sama semua waktu kita menghitung free cash flow-nya. Lalu ini WACC cuma juga dari soal 8,92%. Berarti ini adalah diskontonya. Ya, diskontonya. 1 dibagi 1 plus WACC di pangkat N. N-nya 1. Atau T di pangkat T. Kalau tahun ke-1 kan kita kembalikan ke 2005 nih. Tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5. Ini yang bisa dia proyeksikan 5 tahun. WACC-nya udah ada, cash of capital-nya udah ada. Maka ini adalah present value dari FCFF. Ya, 9480 kalau kita kalikan 0,92 ini adalah 8704. Oke. Ini terus sampai 2010. Nah, lalu bagaimana dengan terminal value? Terminal value tadi rumusannya adalah terminal value adalah FCFF di tahun terakhir ditambah WACC min G. Sorry, FCFF di tahun terakhir dibagi dengan WACC min G. Ya, jadi kalau Excel ini, terminal value adalah FCFF tahun terakhir, ini 5975, diskontokan dengan WACC 8,92, dikurang growth. Growth yang dia bisa proyeksikan 3%. Inilah terminal value. Ini adalah diskonto dari terminal value. Kalau kita bagi gitu ya, dengan diskon faktor yang ini tahun sebelumnya, maka akan didapat angka 71714. 100,933 terminal value. Kalau kita diskontokan dengan 0,71, akan didapat 101, sorry, akan didapat 71714. Ini kita jumlahkan dengan seluruh cash flow yang bisa kita perhitungkan dengan periode high growth. Bukan yang real. Kalau ini kan realisasi. 2005 tahun awalnya ini realisasi. Ini kita diskontokan untuk 2006 sampai 2010. Kita jumlahkan hasil diskonto free cash flow-nya. Ya. Kita jumlahkan lagi dengan terminal value. Maka akan didapat firm value. Inilah nilai perusahaan. 101,857. Tapi ingat, dia ada hutang dan cash gitu ya. Hutang dan cash yang non operasional ada 11,175. Kita kurangi dulu dengan hutang, kita tambahkan dengan cash. Ini akan diperoleh market value dari equity. Kalau ini firm value-nya ini 101, kita kurangi dengan hutang, kita tambahkan dengan uang cash, ini kan dapat market value dari equity.
Nah, firm value-nya nilai perusahaannya kan ini 101.853. Ternyata di bursa, ya, perusahaan ini nilainya market cap itu apa? Jumlah lembar saham dikali harga saham saat itu. Ternyata nilainya itu kalau kita kalikan market cap-nya itu 103. Nilai perusahaan sebenarnya 101, tapi di market nilai 103. Sebenarnya perusahaan ini over value atau under value. Ini sebetulnya dinilai market over value karena market menilainya 103. Sementara nilai realnya adalah 101. Ini saya balik lagi ke Sanofi. Nah, kalau perusahaan memiliki market cap 103.656, apakah perusahaan over value atau under value? Kalau dari perhitungan kita tadi, nilai dia itu 101. Ya, sementara market cap-nya itu 103. Kalau kita bandingkan market value of equity-nya saja, gitu cuma 91. Jadi perusahaan ini dinilai over value. Nilainya dinilai market terlalu tinggi. Karena realnya, equity-nya itu cuma 91. Dan nilai perusahaannya hanya 101. Ini contoh sederhana kita menghitung value dari perusahaan. Ini kalau teman-teman mau lihat juga di buku Glenn halaman 167. Sorry, ada gangguan. Ini kalau teman-teman mau lihat juga, pelajari di buku Glenn ada gitu. Ini contoh di buku Glenn adalah Gold, perusahaan Gold di halaman 167. Jadi kalau Glenn itu dia nyebutnya forecast profit gitu. Ini sebetulnya adalah EBIT kali 1 min tax. Oh, taxnya ada lagi di sini. Ya, terus ditambah dengan depresiasi, dikurang capital investment, ya, ditambah, lalu dia hitung juga modal kerjanya gitu ya. Akan dihasilkan cash flow-nya. Gitu ya. Cash-nya ini ada di Glenn 167. Lalu didiskonto, lalu ditambahkan dengan terminal value. Ini nanti akan dapat value dari perusahaan. Sekarang ada pertanyaan sampai sini. Saya kasih tugas, ya, kasih tugas. Agak panjang, tolong dibaca benar-benar. Dibaca benar-benar. Disney. Gini-gini. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ah, Iya, iya, Pak Jimmy, silakan. eh, tadi kan Bapak singgung kan ada yang market value-nya itu kan ketinggian. Hmm, Itu ada pengaruhnya nggak Pak bagi perusahaan? Dua sisi lah Pak ya. Bagi ya. perusahaan atau bagi para pihak Pak. Contohnya kayak investor, kayak pihak lain gitu Pak. Oh, Apakah ada pengaruh buat ini? Ah, ketinggian bisa ditawar contohnya gitu Pak. iya, iya ada. Itu nanti waktu kita kalau di merger akuisisi itu menentukan batas atas yang bisa kita tawarkan.
Misalnya nih, Pak Jimmy mau akuisisi satu perusahaan gitu, ya, mau akuisisi satu perusahaan, harganya di pasar 100.000. Pak Jimmy menilai sendiri, menghitung, sebetulnya harga perusahaan ini 105.000. Pak Jimmy bisa tawar di 105.000 sebetulnya, batas atasnya. Tapi kalau sebaliknya, misalnya gini ya, perusahaan itu di market 100.000. Tapi kita sudah melakukan valuasi, perusahaan ini cuma 95.000 nilainya. Batas atas yang bisa kita tawar ke dia itu di 95.000. Nggak bisa kita menawar ke 100.000 walaupun di market 100.000. Ini over value. Tapi kalau teman-teman yang pemain di saham tuh udah punya cara tuh, nanti saya share. Mereka punya cara sederhana nih, untuk menghitung value dari satu perusahaan. Kalau nggak salah saya dengan ROE dibandingkan dengan apa gitu. Oh ini value-nya sekian, nanti saya share lah. Itu karena itu ini ya, itu cara cepat gitu ya, itu cara cepat. Tapi secara real sebetulnya value-nya seperti itu. Cara kita menghitung itu seperti itu. Kita menghitung dengan metode discounted cash flow. Jadi cash flow-nya itu kita hitung untuk periode yang kita ketahui, bisa kita perkirakan, atau periode high growth menurut Damodaran, atau eh, plan period atau forecasting period menurut Glenn gitu ya. Ditambah dengan terminal value. Terminal value itu untuk value yang kita tidak bisa perkirakan, yang tidak bisa kita proyeksikan lagi. Terus, kalau begitu gitu ya, kapan kita, ini analogi aja ya, kapan kita bisa meningkatkan value perusahaan? Sepanjang perusahaan itu punya keunggulan yang kita bisa proyeksikan periode high growth-nya. Betul nggak? Misalnya gini, sepanjang saya punya hak paten ini, saya masih bisa proyeksikan pertumbuhan ini, perusahaan ini bisa 10% setahun. Tapi kalau hak paten ini udah hilang dari saya nggak bisa proyeksikan lagi pertumbuhan 10% per tahun. Jadi, semakin panjang kita punya keunggulan, punya advantage, maka semakin lama kita bisa memproyeksikan periode high growth. Maka makin tinggi itu value dari perusahaan. Tapi kalau kita tidak punya keunggulan gitu ya yang bisa kita jaga, maka eh, kita cuma bisa memproyeksikan pertumbuhan rata-rata. Nah, high growth ini apa ya? Contohnya ini nanti di sesi berikutnya ya, itu ada penjelasannya. Antara lain apa? Paten, hak penguasaan lahan, hak penguasaan tambang gitu ya. Itu kan semua hal-hal yang membuat kita punya high growth yang tinggi. Gitu. Punya keunggulan. Gitu. Tapi kalau keunggulannya sudah nggak ada, maka kita cuma bisa proyeksikan eh, terminal value. Growth-nya rata-rata. Ini saya kasih tugas, ini sesi 5. Kita bahas di sesi 7 nanti ya. Saya sih mengharapkan ada sesi offline. Tapi kalau memang teman-teman kan jauh nih, kayak siapa yang Pak Putungan kan dari ini, Pak Jimmy dari Medan, ada yang dari Manado gitu ya. Jadi susah kita mau offline. Nggak tahu kalau teman-teman bersedia offline khusus yang di ini, yang deket, yang bisa gitu. Saya nggak apa-apa bersedia offline di sesi 7. Cuma memastikan bahwa teman-teman paham. Karena sesi 8 kan kita udah UAS. Ini ada case-nya Disney. Ya. Sesulit-sulitnya tolong kerjakan berdua. Nanti kita bahas. Biasanya ini nggak bisa dikerjakan. Biasanya. Ya. Biasanya nggak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena ada kurang data lah, inilah gitu. Tapi coba teman-teman pahami. Kita mau hitung value dari Disney. Disney memiliki 4 unit bisnis dan lain-lain gitu ya. Ini data keuangan dia tahun 2003.
Ini unlevered bid. Ini data keuangan tahun 2002. Ini angka beta dia 2003. Debt to equity rasionya tahun 2003. Beta leverage-nya juga udah dihitungin. Cost of equity-nya ini, cost of debt-nya ini, tax rate-nya ini. After tax cost of debt berarti ini. Berarti kan cost of debt-nya sudah satu min tax itu yang ini. Risk premium yang tadi disebut sama Pak Haris itu adalah RM min RF itu 4,82. Risk free-nya 4%. Berarti return market-nya 8,82 kan? Tinggal kita tambah. Market value dari equity-nya 55 tahun 2003. Market value dari debt-nya 14. EBIT-nya 2805. Ya, EBIT dikali 1 min tax. Nanti kan. EBIT-nya ini, capex-nya ini, depresiasinya ini, net capex-nya ini, ya ini dikurang ini adalah net capex. Ini delta dari net working capital-nya, ini uang cash-nya, ada aset lain non operating aset ada 1849, ada uang cash dan lain-lain ada 1583. Disney menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut. Ya, satu, dia membagi fasenya jadi 3. Kalau tadi kita cuma punya 2, ya, dia bagi fasenya jadi 3. Ya, kalau tadi kita punya high growth sama stable growth, tapi dia punya juga transisi. Transisi ini apa? Transisi menuju stable. Berarti ini pun kita hitung cash flow-nya satu per satu. Ya. Kalau ini nanti kita hitung dengan terminal value. High growth period itu, nah ini dulu deh. Dia punya asumsi return on capital dia 12%. Ini kaitannya dengan apa? Dengan growth rate. Ya. G itu kan K dikali M. K-nya itu, R-nya itu ini. Expected return on capital. K itu reinvestment rate. Kita lihat dulu yang high growth tahun pertama, yang pertama ya, 2004 sampai 2008. Ya, ini jangka data yang ada dia 2003. Ini 2004 sampai 2008. Ini 2009 sampai 2013. Dan ini sesudah 2013. Reinvestment rate-nya berapa? 53%. Berarti 53% selama tahun 2004 sampai 2008 itu 53,16%. Reinvestment rate-nya sama dengan tahun 2003. Berarti growth rate-nya adalah return on capital dikali reinvestment rate 12%, kita kali dengan 53,16, maka G-nya itu 6,38. Jadi tahun 2004 sampai 2008 G-nya ini 6,38. D dibagi D plus E, ya, itu 21%. 2004 sampai 2008. Parameter lainnya, ini. Betanya 1245, cost of debt-nya 525, cost of equity 10%, cost of capital 8,59. Ini 2004 sampai 2008. Lalu masa transisi, masa periode berikutnya. Jangka waktunya 2009 sampai 2013, 5 tahun. Tax rate-nya sama. Return on capital-nya dia bikin turun dari 12 menjadi 10 di tahun 2013. Berarti akan turun, kita bagi 5 nih. 12% dikurang 10% kita bagi 5. Ya, kita kurangin pembagian 5 itu hasilnya. 2% dibagi 5 berapa sih? 12% kurang 10% kan 2% ya. 2% kalau kita bagi 5 itu 0,25. Berarti return on capital-nya akan turun 0,25. 2% dibagi 5. 0,4, sorry. Akan turun 0,4 terus-menerus sampai 2013.
13 sehingga menjadi 10%. Kita bagi pro rata. Reinvestment rate juga kita bagi pro rata. Turun hingga 40%. Berarti di 2013 akan menjadi 40%. Growth rate-nya, expected growth rate-nya akan turun hingga 4%. Sama, turun linear. Hutang, rasio hutangnya, D dibagi D plus E, akan meningkat menjadi 30% di 2013. Berarti ini proporsional juga, kita naikin dari 21 menjadi 30. Betanya dari 1245 akan turun di 2013 menjadi 1. Cost of debt tetap 5,25, cost of equity akan turun menjadi 8,82, cost of capital akan turun jadi 7,16. Ini periode transisi. Berarti ini kita diskontokan nih. Periode ini sama ini kita diskontokan. Yang ini baru kita hitung terminal value. Ya. Sesudah 10 tahun selamanya. Tax rate 7,3, return on capital stabil di 10%, reinvestment rate tetap 40%, ini kan udah turun jadi 40%. Dengan stable growth-nya 4%. Ya. Return on capital 10%. Growth rate-nya berarti 4%. Diasumsikan sama dengan risk free. Rasio hutangnya stabil di 30%. Betanya sudah menjadi 1, cost of debt 5,25, cost of equity 8,82, net cost of capital 7,16%. Nah, ini tolong dibagi aja karena kita 6 orang, bagi 2 kelompok aja. Tolong diisi. Ya, tolong diisi. Nanti kita bahas di sesi depan boleh atau sesi 7 boleh. Kayaknya sesi depan nggak keburu. Ya, kita bahas waktu offline. Waktu bukan offline. Waktu online seperti ini, bukan recording. Caranya gimana? Ini stepnya, saya kasih tahu dulu. Hitung dulu cost of capital tahun 2003. Sebetulnya udah ada. Ya, udah dibuatin tadi itu. Hitung FCFF tahun 2003. Datanya udah ada semua. Saya... Ya. Nah, ini. Hitung ini stepnya coba diikutin. Hitung reinvestment rate tahun 2003. Ya nggak jalan lagi. Share-nya nggak usah pakai ini. Ntar ya. Hitung reinvestment rate tahun 2003. Teman-teman masukin ke sini. Tabel-tabel ini. Hitung return on capital tahun 2003 dulu. Hitung growth rate tahun 2003. Hitung expected growth rate ya, dengan asumsi reinvestment rate 6,38. Ya, nanti dimasukkan ke sini sebisa-bisanya. Sampai nanti kita akan dapatkan present value dari cash flow 2003 sampai 2030. Di sini. Sampai nanti kita akan mendapatkan terminal value. Terminal value itu mulai dari 2014. Nanti dapat angkanya di sini. Baru kita dapat value of the firm. Kalau sudah dapat total dari ini, present value-nya, terminal value dan total cash flow ini 10 tahun, ya baru kita tambahkan cash sama marketable securities. Jadi kan di sini disebut nih, ada cash, ada marketable securities. Ya, baru kita bisa menghitung value of the firm. Nah, ini coba teman-teman bagi 2 kelompok, ya kita bahas nanti di sesi offline. Berarti di sesi 7 sekalian review. Saya bahas juga cara menghitungnya. Ya. Saya kira itu karena udah mau setengah 12 kali. Ada pertanyaan? Jangan takut gitu ya, Mas. Saya ikutin aja step itu.
lalu masukkan ke tabel-tabel itu, ke tabelnya. Nanti Excelnya saya share. Excelnya saya share sekarang deh. Hmm, ya. Tabelnya udah saya sediain. Teman-teman hitung. Saya masukkan di chat. Nah, itu udah saya share di chat ya. Silahkan download. Kalau nggak dapat nanti saya share lagi di WhatsApp. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak apa-apa sebetulnya, potong aja kalau mau tanya. Agak terlalu too much mungkin, terlalu banyak informasi gitu. Tapi nggak apa-apa nanti, karena saya nggak bisa ungkapkan dengan lisan gitu ya, tapi harus dicoba kerjakan di tabel tadi. Itu jadi tugas kita kumpulkan di sesi 7. Gitu, nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Tapi ya itu, saran saya coba aja dulu ikutin instruksinya, input dalam tabel-tabel itu sampai dapat nanti value-nya. Karena Siap. kalau nggak dicoba nggak bisa-bisa tuh. Gimana Pak Jimmy? Ya Pak, dicoba. Oke, oke. Ada pertanyaan? Jadi periode yang bisa diperkirakan tadi di sini itu ada 2, ya. Ada fase high period, ada fase transisi. Oke, itu berarti cash flow-nya kita hitung satu-satu, kita totalkan. Tapi yang sesudah 10 tahun itu udah masuk ke stable growth, itu kita hitung dengan terminal value. Nanti dua-duanya ditambahkan. Present value dari cash flow selama 10 tahun ditambah terminal value yang sudah didiskonto, itulah count value. Kita tambahkan lagi, jangan lupa sebetulnya uang kas tadi ya, marketable securities. Itulah value dari perusahaan. Oke, dibagi 2 kelompok aja. Mau japri ke saya boleh nanya, nggak apa-apa. Tapi kita bahas nanti di sesi 7. Oke, ada pertanyaan atau komentar lagi? Silakan. Nggak ada. Dibaca-baca lagi, diulang-ulang gitu. Sampai nanti akan muncul pertanyaan. Kalau nggak baru baca memang masih bingung. Baca juga buku Damodaran. Tapi kalau mau cari basicnya, ada di Glenn. Apa itu cash flow gitu ya. Cash flow itu dari mana, cara menghitungnya seperti apa gitu. Itu banyak di buku Glenn. Tapi kalau udah menyangkut perhitungan value-nya, lebih detail ada di Damodaran. Kalau chapternya biasanya di setiap sesi saya cantumkan chapter yang digunakan dari buku ini ya. Seperti untuk sesi 5 ini, Glenn itu ada di chapter 8, Damodaran itu ada di chapter 10 sampai 15. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Selamat siang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.